Pemerintah Provinsi Maluku Utara bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun belum menjadi daerah otonomi, Pemprov Maluku Utara memiliki visi untuk menjadikan Sofivi sebagai daerah yang nyaman. Salam jumpa pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Maluku Utara hari ini, edisi 4 Juli 2025 bersama saya Sandi Sunarto. Beragam informasi menarik dan teraktual akan kami sampaikan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan saudara, inilah Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, pemerintah Provinsi Maluku Utara bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan komitmen dan upaya yang kuat, diharapkan pelayanan publik dapat meningkat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, terutama 9 program strategis yang dijanjikan pada saat kampanye. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan pihaknya terus mengkoordinasikan dengan pimpinan pusat, pimpinan daerah, dan kabupaten kota untuk memastikan sinergitas program-program tersebut. 9 program strategis yang dijanjikan pada saat kampanye akan terus didorong dan diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Maluku Utara juga akan terus meningkatkan antisipasi dalam menghadapi kondisi darurat, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman. Ya, kepentingan kita terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama 9 program strategi yang dijanjikan lewat kampanye itu yang terus didorong, sehingga Ibu Gubernur terus mengkoordinasikan baik dengan pimpinan pusat maupun pimpinan-pimpinan daerah kabupaten kota agar sinergitasnya terus dibangun, termasuk antisipasi dalam kondisi-kondisi darurat. Nah, itu yang terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Diharapkan melalui kerjasama dan dukungan dari semua pihak dan dengan komitmen serta upaya yang kuat, Pemprov Maluku Utara optimis bahwa pelayanan publik dapat meningkat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Sandi Sunarto, Andi Ihsan, Tim Liputan TVRI Maluku Utara, melaporkan. Saudara, meskipun belum menjadi daerah otonomi, pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki visi untuk menjadikan Sofivi sebagai daerah yang nyaman dan sejahtera bagi masyarakat. Dengan konsep desa rasa kota, masyarakat akan mampu menikmati fasilitas dan layanan yang sama dengan kota-kota lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk mengutamakan masa depan dan kenyamanan masyarakat Maluku Utara. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan bahwa Pemprov memiliki mimpi besar untuk menjadikan Sofivi sebagai daerah yang lebih berkembang. Meskipun belum menjadi daerah otonomi, Pemprov Maluku Utara berupaya untuk menciptakan konsep desa rasa kota di Sofivi, di mana masyarakat dapat menikmati fasilitas dan layanan yang sama dengan kota. Dengan demikian, diharapkan Sofivi dapat menjadi daerah yang lebih berkembang dan nyaman bagi masyarakat. Iya, kepentingan kita masa depan Sofivi. Terlepas dari kapan otonomi dan belum otonomi itu kan itu soal kedua. Soal pertama adalah rakyat bisa menikmati kehidupan Sofivi dengan nyaman, dengan baik. Nah, kita bermimpi besar, desa kemudian rasa kota dibandingkan kota rasa desa. Itu prinsip-prinsip dasar membangun Sofivi. Meskipun statusnya belum otonomi, tapi kalau kesejahteraannya bisa terpenuhi, layanan publiknya dengan baik, apa beda dengan kota? Nah, dan saya berterima kasih pemerintah sebelumnya, melalui Pasekda kemarin, saya kira Sofivi sudah berubah. Lewat kegiatan STK nasional, kita bisa berubah lah kira-kira etapa-etapa awal dari Sofivi itu. Nah, ini akan kita terus mendorong. Oke.
Dengan komitmen dan upaya yang kuat, Pemprov Maluku Utara optimis bahwa Sofifi dapat menjadi daerah yang lebih berkembang. Dengan berbagai kegiatan dan program-program yang menunjang pengembangan daerah, diharapkan mampu memajukan Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Sandi Sunarto, Andi Ihsan, Tim Liputan TVRI Maluku Utara, melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate merilis adanya potensi cuaca ekstrim selama 1 minggu di wilayah Maluku Utara. Masyarakat dihimbau untuk selalu mewaspadai dampak bencana hidrometeorologi. Pemirsa TVRI, khususnya masyarakat Maluku Utara, pada kesempatan kali ini kami BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate menginformasikan perakiraan cuaca dan prospek cuaca ekstrim dalam 1 minggu ke depan periode tanggal 3 hingga 10 Juli 2025, bahwa secara umum untuk 1 minggu ke depan masih berpotensi terjadi adanya hujan lebat yang terjadi di semua kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Juli 2025 potensi hujan lebat kami prediksikan hanya terjadi di wilayah seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Kepulauan Taliabu. Kemudian setelah tanggal 3, tanggal 4 hingga tanggal 10 kami prediksikan hujan lebat terjadi secara merata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini memang diakibatkan oleh adanya faktor musim peralihan yang sedang terjadi saat ini dari peralihan musim hujan menuju ke musim kemarau, sehingga memang ketika musim peralihan ini terjadi maka rentan dan rawan terhadap potensi cuaca ekstrim dan potensi bencana hidrometeorologi. Kemudian untuk wilayah perairan sendiri kami melihat adanya potensi kenaikan kecepatan angin dan sekaligus memberikan dampak pada ketinggian gelombang yang cukup tinggi khususnya di perairan bagian selatan seperti perairan menuju Bacan, Obi, perairan menuju Mangoli, Sanana, dan Pulau Taliabu. Sehingga kami himbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat yang mendiami wilayah pesisir untuk berhati-hati mewaspadai adanya potensi cuaca ekstrim dan potensi gelombang tinggi di wilayah-wilayah yang sudah kami sebutkan, dan untuk bisa memetakan potensi bencana di lingkungan masing-masing serta melakukan mitigasi secara mandiri untuk mencegah adanya dampak yang masif dari kondisi cuaca ekstrim yang akan terjadi di minggu ini. Semoga masyarakat Maluku Utara selalu dalam lindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henry Nanlohi, Andi Ihsan, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Maluku Utara hari ini. Mari bersiap-siap untuk menerima program baru dari Bapak Presiden Prabowo. Makan bergizi gratis. Program ini membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi tanpa membebani orang tua. Hah? Makan bergizi gratis? Kapan makanan itu datang ya? Kita tulis surat ke Presiden agar makan bergizi gratis cepat datang. Mak, makanan bergizi gratis mau datang di sekolah. Siapa yang beli makanan? Dengan makanan bergizi ini, kekuatan fisik mereka bertambah. Mereka bisa mengikuti kompetisi di provinsi. Hah? Makan bergizi bikin kau anak lebih cerdas. Hebat sekali. Beta yakin nanti kita punya generasi muda pasti pintar. Kalau sapi sudah laku dibeli, kita bisa punya uang untuk kawin. Awas ya, kau lupa dengan beta. Hasil bumi kita pasti dibeli. Dampak positif buat perekonomian lokal. Mereka cerdas, mereka sehat, dan tidak gampang sakit.
Makanan bergizi gratis adalah janji Bapak Presiden Prabowo untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Dan ini adalah harapan jutaan anak Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung program ini. Pak, kira-kira daerah kita termasuk dalam program ini atau tidak? Pak Presiden tentu telah memikirkan. Beliau bukan bicara soal makan, tetapi beliau bicara soal masa depan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Presiden, saya bersama teman-teman sangat berterima kasih karena Bapak telah memikirkan kami dengan program makan bergizi gratis. MBG sudah datang, Jadi, kau kirim surat ke Pak Presiden. Belum, akan kuselesaikan. Kita harus berterima kasih karena sekolah kita sudah mendapat makanan bergizi gratis. Terima kasih, Bapak Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Maluku Utara hari ini dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, PT ASDP Ferry merelokasi 2 kapal feri yaitu KMP Bubara dan KMP Maming dengan rute penyeberangan Bastiong Ternate ke Rum Tidore dan Gorua Tobelo ke Daruba Morotai pada tanggal 2 Juli 2025. Relokasi kapal motor penyeberangan ini dilakukan demi memaksimalkan pelayanan untuk penumpang, barang, maupun angkutan pada daerah-daerah tersebut. Kebijakan pindah lokasi operasi pelayanan 2 kapal feri oleh angkutan sungai Danau Penyeberangan Indonesia Persero dikeluarkan langsung oleh General Manager Ternate Handoyo Priyanto pada 1 Juli kemarin. Sesuai data yang terima, proses pindah lokasi pelayaran kapal feri Bobara dan Maming berlangsung pada hari Rabu 2 Juli. Yaitu Bobara diberangkatkan ke Ternate dan sebaliknya Maming ke Tobelo Halmahera Utara dan langsung dilakukan operasi pelayanan secara resmi pada Kamis 3 Juli kemarin. Menurut Waops Pelabuhan Penyeberangan Desa Juanga Daruba Pulau Morotai, Asri, memaparkan alasan relokasi tersebut dikarenakan usulan dari Dishub Pemda Morotai untuk memaksimalkan kapasitas angkutan muatan dari Morotai ke Tobelo maupun sebaliknya. Asri menjelaskan permintaan pergantian kapal feri dengan kapasitas yang lebih besar sebenarnya sudah lama dilaksanakan, namun saat ini baru direalisasi. Pergantian kapal feri sebenarnya sudah lama dinantikan oleh masyarakat Pulau Morotai dan Halmahera Utara. Alasannya karena pergerakan penumpang Halmahera Utara Morotai seringkali dibatasi karena kapasitas feri Bobara terbatas sehingga tak mampu mengangkut seluruh kendaraan roda 6 maupun roda 4, bahkan di hari-hari besar keagamaan. Seringkali kendaraan bermotor atau roda 2 pun tidak mampu diangkut secara keseluruhan, sehingga masyarakat pengguna jasa seringkali mengeluh. Oleh karena itu, dengan hadirnya kapal feri Maming yang lebih besar kapasitasnya, Asri merasa bersyukur dan berharap ke depan proses pelayanan lebih maksimal. Terkait pergantian kapal antara kapal KMP Bubara sama kapal KMP Maming, itu yang mana kami petugas Satpel sudah ada informasi dari kantor bahwa ada surat masuk di kantor dari ASDP terkait pergantian kapal, dan kemarin itu pas tanggal 2 itu sudah ada surat dari BPTD itu ada pergantian kapal, jadi BPTD sudah setujui, dan kemarin sekitar pukul 14 siang 00 itu kapal KMP Maming
bertolak dari Ternate ke Tobelo. Terus untuk kapal KMP Bubara itu keluar dari Pelabuhan Gurua itu pukul 13.00. Selain daripada itu, untuk pergantian kapal itu mungkin pemerintah daerah Halut maupun Morotai melihat kondisi yang ada ini perlu ada menunjang kapal yang lebih besar karena penumpang Tobelo Morotai sangat lumayan banyak. Otomatis pemerintah daerah mengambil sikap untuk menyurat ke provinsi sekaligus SDP untuk di samping itu untuk minta kapal yang lebih besar daripada kapal KMP Bubara. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Marilis melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, angka kriminal di Kota Ternate mencapai 107 kasus pada semester pertama tahun 2025. Sementara persentase penyelesaian mencapai 57%. Hal ini sesuai dengan laporan Kepolisian Polres Ternate dalam catatan per semester. Usai memperingati Hari Bayangkara ke-79 tahun pada Selasa 1 Juli 2025, Polres Ternate kini mengungkap angka kriminal di sepanjang semester pertama mencapai 107 kasus kriminal. Di antara kasus kriminal yang tercatat terdapat kasus kriminal ringan dan kasus kriminal berat. Sesuai pantauan TVRI pada Kamis pagi pukul 11:20 waktu Indonesia Timur, terdapat 107 kasus yang tercatat dan beberapa kasus lainnya telah sampai pada proses penyelesaian. Dalam kasus kriminal yang tercatat terdapat 2 kasus yang menduduki angka tertinggi, yaitu kasus penganiayaan mencapai 29 kasus dan pengeroyokan mencapai 15 kasus. Sementara itu, Kasih Humas Umar Kombong Polres Ternate mengaku pada semester pertama tahun 2025 sebanyak 107 kasus yang tercatat di Polres Ternate dan proses penyelesaian mencapai 61 kasus dengan jumlah persentase penyelesaian 57%. Jumlah kasus yang dilaporkan selama semester 1 yaitu sebanyak 107 kasus. Dari jumlah kasus 107 ini yang selesai sebanyak 61 kasus dengan persentase penyelesaian yakni 57%. Kasus yang terbanyak masuk di Polres Ternate yaitu kasus penganiayaan sebanyak 29 kasus, kemudian disusul oleh kasus pengeroyokan sebanyak 15 kasus. Terkait dengan laporan dari masyarakat, Polres Ternate tetap berkomitmen untuk melakukan penyidikan secara profesional dan transparan. Dalam penanganan laporan dari masyarakat, Polres Ternate tetap berkomitmen melaksanakan tugas secara profesional dan transparan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Maluku Utara hari ini. Kami akan kembali usai jeda. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih. Dari mana ini bro? Dari kantor ini habis lembur. Banyak pekerjaan. Tinggal di mana bro? Situ Jalan Trans, Kilongan. Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini so bantu badorong ini bro.
bro juga. Ya apa-apa, soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you bro, thank you. Yoi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Maluku Utara hari ini, dan pemirsa, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti sejumlah informasi dari segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kita awal informasi dari Sulawesi Tengah. Polda Sulawesi Tengah mengungkap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Sebanyak 66 unit motor hasil curian berhasil ditemukan tim Resmob di Treskrimum Polda Sulteng dan jajaran Polresta Palu. Unit motor tersebut merupakan hasil pengungkapan selama 3 bulan terakhir dengan TKP pencurian wilayah Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Selain motor, polisi juga telah meringkus 18 tersangka pelaku pencurian yang terbagi dalam 3 kelompok komplotan. Adapun pencurian ranmor tersebut dilakukan dalam berbagai cara, baik dijual ke penada hingga dijual protolan. Polisi juga mengamankan 5 penada dari hasil pencurian tersebut. Pengungkapan kejahatan curanmor khususnya ya. Curanmor ini terjadi dalam periode kurang lebih bulan April, Mei, Juni. Sehingga kita dalam 3 bulan ini berhasil mengungkap sejumlah kurang lebih 66 kendaraan bermotor roda 2 yang terdiri dari 53 pengungkapan dari Polda, tim Resmob bersama-sama kita. Kemudian ada 13 dari Polresta Palu. Saat ini polisi masih terus memburu pelaku curanmor yang berkeliaran di Sulawesi Tengah. Apalagi belakangan ini kasus curanmor lagi marak-maraknya. Usai pengungkapan ini, Kapolda dan Gubernur Sulawesi Tengah langsung menyerahkan sejumlah kendaraan bermotor kepada warga yang menjadi korban. Selain itu, bagi masyarakat yang merasa pemilik dari kendaraan juga bisa mengambil dengan membawa surat-surat kendaraan bermotor. Rian Hendra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Kita beralih ke Sulawesi Barat, pemirsa. Eksekusi lahan di Desa Kantumbangan Lemo, Kecamatan Kapalanggian, Kabupaten Polman, ricuh. Warga menghalangi petugas melakukan eksekusi. Ratusan warga di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, tidak menerima saat aparat kepolisian dari Polres Polman hendak melakukan pengamanan dan pengawalan proses eksekusi lahan. Warga memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan batang kayu untuk menghalau petugas ke titik lokasi. Warga yang menolak eksekusi tersebut juga melempari aparat pengamanan dengan batu dan benda lainnya, sehingga membuat suasana semakin memanas di lapangan. Dari pemantauan tim liputan di lokasi kejadian, warga berhasil memukul mundur aparat kepolisian dan sejumlah aparat kepolisian terluka, serta dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memperoleh perawatan medis. Sementara itu, sejumlah warga yang melakukan perlawanan saat proses eksekusi diamankan oleh pihak kepolisian. Terdapat 6 rumah yang rencananya akan dieksekusi di Desa Katumbangan Lemo. Pihak tergugat tidak menerima gugatan dari penggugat, sehingga terjadi kericuhan saat proses eksekusi. Berita ini masih akan terus diupdate untuk memperoleh informasi yang jelas di lapangan. Jalal Kalaki melaporkan.
Pemirsa, demikian informasi dari segmen Klik Sulampa. Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok, hari Sabtu 5 Juli 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Sandi Sunarto dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan program acara Mangente Negeri. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.